Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu intan surullaha yansurkum wa yastabi aqdamakum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah sidang Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur marilah kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Salah satu bentuk kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita adalah nikmat pengetahuan. Maka marilah kita syukuri nikmat pengetahuan tersebut dengan cara membumikan pengetahuan kita secara nyata di masyarakat, sehingga membawa perubahan bagi lingkungan yang lebih baik. Jamaah Masjid Win Sunan Kalijaga yang saya hormati, bulan November ini ada nama Yohran Mamdani yang terpilih sebagai wali kota New York. Masih di bulan yang sama ada nama Ghazala Hasmi memenangkan pemilihan sebagai wakil gubernur Virginia, dan sebelumnya ada nama Sadiq Khan yang menjabat sebagai wali kota London tahun 2016 dan terpilih kembali untuk masa jabatan yang ketiga pada bulan Mei 2024. Saya tentu tidak akan menilai satu persatu orang-orang ini. Namun orang muslim yang mampu memenangkan pemungutan suara di negara yang mayoritas non-muslim tentulah istimewa. Minoritas mampu diterima dengan sangat baik oleh mayoritas yang berbeda, itu luar biasa. Dan ternyata itu bisa terjadi. Jamaah Masjid Win Sunan Kalijaga yang berbahagia, apa kunci kesuksesan mereka? Mempunyai adab dan ilmu. Satu hal yang terlihat adalah soal budi pekerti. Mamdani mempunyai karakter pribadi yang tegas namun ramah. Foto dalam poster kampanyenya selalu menampilkan sosok Mamdani dengan senyum lebar. Ia tidak mudah marah. Bahkan ketika dituduh dan diolok-olok sebagai komunis atau teroris, ia tetap merespon dengan senyuman yang tenang dan ramah. Sikap ini sejalan dengan nilai-nilai Islam dan baginda Nabi Muhammad SAW mencontohkan akhlak yang mulia dengan selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Beliau bahkan menyuapi seorang wanita buta yang kerap menghinanya. Beberapa hadis mencatat, sejak aku masuk Islam, tidaklah aku melihat Rasulullah kecuali beliau selalu tersenyum di hadapanku. Jamaah Masjid Win Sunan Kalijaga yang saya hormati, meskipun ramah, Mamdani dengan tegas ingin menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan Islam, yang inline dengan nilai-nilai kemanusiaan universal yang selama ini hilang di New York. Saya rasa tahap pertama sudah selesai. Mamdani memenangkan pemilihan. Hal yang kemudian ditunggu-tunggu adalah
apakah harapan banyak orang itu akan terwujud setelah Imam Dhani berkuasa? Dan itu butuh pengetahuan, ilmu pengetahuan. Jamaah Masjid Sunan Kalijaga yang berbahagia, dalam kasus Imam Dhani, adab dan ilmu tidak dipertentangkan. Mana yang lebih dahulu, apakah adab dulu atau ilmu dulu? Saya rasa keduanya dapat dipraktekkan seiring sejalan dan tidak bisa dipisahkan. Jamaah Masjid Sunan Kalijaga yang saya hormati, saya rasa nilai-nilai Islam telah diajarkan di Sunan Kalijaga, sehingga ada harapan semua sivitas akademika mempunyai perilaku yang berbudi pekerti yang luhur. Tinggal selanjutnya bagaimana dengan ilmu. Mengambil kutipan dari Serat Merdotomo, ilmu iku kelakone kanthi laku, lekasane lawan kas, tegese kas nyantosane. Jadi ilmu itu harus dipraktekkan, dimulai dengan kas atau kemauan, dan kemauan itu yang akan membuat sentosa. Kalau ilmu tidak dipraktekkan, maka tidak terlalu ada gunanya. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang dianugerahi ilmu harus menggunakan dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan hal itu harus dimulai dari kemauan. UIN Sunan Kalijaga mempunyai sekitar 720 orang dosen dan lebih dari 20.000 mahasiswa dengan berbagai keahlian. UIN Sunan Kalijaga mempunyai sekitar 60 program studi, dan secara kelembagaan UIN Sunan Kalijaga telah terakreditasi unggul dan bahkan banyak prodi yang terakreditasi internasional. Saya rasa UIN Sunan Kalijaga punya banyak ilmu yang membanggakan. Namun kebanggaan ini harus dikontekstualkan dengan realitas sehari-hari. Apakah UIN Sunan Kalijaga sudah membumi? Untuk membumikan harus ada kemauan. Jangan sampai kita terlalu sibuk sendiri sampai lupa memberi perhatian kecil untuk mempraktekkan ilmu kita di masyarakat. Jamaah Jumat yang berbahagia, saya rasa sudah ada sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga yang ilmunya telah dipraktekkan di masyarakat. Sudah ada mahasiswa yang melakukan uji materi undang-undang yang tidak adil di MK. Sudah ada yang menemukan senyawa untuk obat diabetes. Namun saya rasa masih banyak yang bisa kita lakukan. Jamaah Masjid UIN Sunan Kalijaga yang saya hormati, apa yang akan kita lakukan ketika air di sekitar kita semakin tidak bisa dikonsumsi? Sumur-sumur kita tidak lagi bisa kita jadikan sumber air minum karena pencemaran. Sampai-sampai Pak Wali Kota minta kita pakai air perpimpaan yang tentu harus bayar. Jangan sampai kita punya studi biologi, kita melakukan KKN kemana-mana, namun kalau kita lihat sungai sekitar kita, Sungai Gajah Wong penuh dengan sampah, mempunyai kandungan bakteri koli yang tinggi, jauh di atas ambang batas. Apa yang kita lakukan ketika nama-nama kampung tidak lagi sesuai dengan nama ekologinya, dan terjadilah fenomena dislokasi makna ruang? Kampung Kepuh tidak ada lagi pohon kepuhnya, Kampung Pete, Kampung Timoho, Kampung Gayaman, Kampung Serut, Kampung Dadapan, Kampung Pakel, Kampung Gowok, tidak lagi ditemukan pohon-pohon itu. Jangan sampai di sekitar kampus banyak orang miskin dan tidak bisa makan, padahal kita punya prodi pengembangan masyarakat atau kesejahteraan sosial atau ekonomi bisnis. Di sekitar kampus masih banyak dijumpai orang mabuk, padahal kita punya prodi keislaman yang banyak. Di sekitar kampus banyak orang stres, padahal kita punya prodi konseling Islam atau psikologi. Saya rasa kita harus terlibat, harus ada kemauan untuk membumikan ilmu-ilmu kita di masyarakat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'i wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min
kulli dzambin fastaghfirullah innahu huwal ghafurur